Salam sejahtera untuk sekalian warga Jemaat GPB Jemaat Immanuel Semarang dan para simpatisan yang bergabung mengikuti ibadah sektor malam ini secara virtual. Kiranya ibadah kita menuntun pada iman, pengharapan dan berkat-berkatnya. Selamat beribadah, kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang Bapak Saudara untuk berdiri. Kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 16, baitnya yang pertama, Ya Halik Semesta. Ya Halik semesta, umat-Mu tolonglah, memuji-Mu Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau setia menjaga dan menolong kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian dan doa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan. Berkati setiap keluarga yang sudah hadir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara diserahkan duduk kembali. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 16, baitnya yang kedua. Firman dan Putra mohon dengarkanlah, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Firman dan Putra mohon dengarkanlah, yang berseru sabda-Mu jadilah, Roh-Mu turunkanlah, Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah di dalam bimbingan Roh Kudus kami dimampukan untuk memahaminya, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami beriman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk berdiri. Kita membuka Alkitab kita dari surat 2 Korintus pasal 5.
surat 2 Korintus pasal 5. Kita akan membaca dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 21 berkata demikian. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang apa yang dituliskan oleh surat Paulus yang sudah kita bacakan tadi, agaknya mau bicara bahwa bukan hanya Paulus yang menjadi duta Kristus, tetapi kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka kita juga adalah duta Kristus. Dalam kerangka itu, Bapak Saudara, ketika kita bicara tentang apa yang menjadi fungsi, tugas, dan tanggung jawab seorang duta besar, misalnya saja duta besar Indonesia yang dikirim, yang ditempatkan di berbagai negara. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama-tama menjadi seorang duta besar di negeri asing, maka di sana seorang duta besar akan menghadapi begitu banyak perbedaan. Baik itu perbedaan dalam bahasa, perbedaan di dalam budaya, bahkan banyak hal perbedaan-perbedaan yang terjadi. Karena tidak ada satu bangsa yang memiliki kesamaan dalam budaya, dalam bahasa, dan tradisi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, seorang duta besar, dia harus bisa menerima perbedaan itu. Itu sebabnya demikian juga menjadi duta Kristus tentunya. Menjadi duta Kristus berarti kita harus siap menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada dimanapun kita berada. Yang kedua, Bapak Saudara, bahwa seorang duta besar di tengah-tengah tugas dan fungsinya, dia lebih banyak bicara tentang negaranya. Misalnya duta besar Indonesia di Amerika, atau duta besar Indonesia di Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Maka tugas dan fungsinya adalah dia lebih banyak berbicara tentang negaranya. Kalau dia duta besar Indonesia, maka dia banyak bicara tentang Indonesia. Bagaimana tradisi Indonesia, bagaimana budaya Indonesia, dan seterusnya. Terkait dengan itu, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi duta Kristus itu berarti hal yang kita bicarakan adalah Kristus. Apa yang diajarkannya, apa yang diperintahkannya, apa yang menjadi kehendak Allah, dan seterusnya. Itulah tugas dan fungsi duta Kristus. Yang ketiga, Bapak Saudara, bahwa seorang duta besar
dia juga memikul tanggung jawab negaranya. Yang saya maksud adalah bahwa kehormatan negara itu juga menjadi tanggung jawab duta besar. Misalnya duta besar Indonesia, maka seorang duta besar bertanggung jawab untuk menjaga nama baik, menjaga keharuman bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu, Bapak Saudara, maka menjadi duta Kristus, kita harus menjaga kehormatan Kristus. Kita harus menjaga kekudusan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah perbedaan yang kita hadapi. Kita harus menjaga kehormatan Kristus, baik dalam perilaku kita maupun di dalam perbuatan-perbuatan kita. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang duta Kristus diawali dengan Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia di muka bumi ini. Dia mengutus anaknya sebagai utusan, sebagai duta besar dari kerajaan surga. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sebagai duta besar dari kerajaan surga itu, tentu tugas dan tanggung jawabnya adalah membawa pendamaian antara manusia dengan Allah. Jadi Bapak Saudara jangan dibalik, bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan pendamaian antara Allah dengan manusia, tetapi pendamaian antara manusia dengan Allah. Mengapa Bapak Saudara? Karena Allah itu begitu besar kasih-Nya kepada manusia. Sekalipun manusia itu sudah memberontak terhadap kebaikan Allah, terhadap perintah Allah, tapi Allah tidak pernah menempatkan manusia itu sebagai lawannya. Dia tidak pernah menempatkan manusia sebagai musuhnya, tapi Allah selalu menempatkan sebagai Sang Khalik yang begitu besar memiliki cinta kasih-Nya juga kepada manusia. Sementara Bapak Saudara, manusia, kita belajar dari Taman Eden, yang menjadi hakikat dari kehidupan manusia yang suka atau sering memberontak terhadap Allah. Itu berarti yang punya masalah bukan Allah, tetapi manusia yang punya masalah dengan Allah. Itu sebabnya kalau kita kembali dalam peristiwa di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa mereka melanggar perintah Tuhan, maka Adam dan Hawa lari dari Allah. Adam dan Hawa mengasingkan dirinya dari Allah, bersembunyi dari Allah. Sekali lagi Allah justru menghampiri Adam dan Hawa, bukan mengasingkan dirinya, tetapi Adam dan Hawa mengasingkan dirinya dari Tuhan. Jadi dengan demikian Bapak Saudara, ketika kita bicara tentang pendamaian yang menjadi tanggung jawab Kristus di dalam pengutusannya, mendamaikan manusia dengan Allah. Ini jugalah Bapak Saudara yang menjadi pemikiran Kristus, menjadi pemikiran Paulus. Bukan saja pemikiran Paulus terhadap jemaat di Korintus, tetapi pemikiran Paulus juga di dalam kehidupan pribadinya. Tetapi dalam hal ini Bapak Saudara, sesungguhnya Paulus tidak ingin memaksakan pemikiran-pemikirannya dalam kerangka pendamaian dengan Allah ini. Tetapi ini merupakan satu tawaran bagi khususnya jemaat Korintus dan juga bagi kita semua. Apakah kita mau diperdamaikan dengan Allah? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kita memahami pendamaian antara manusia dengan Allah, ketika kita bicara dengan Allah, maka kita menempatkan Allah sebagai Bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Bapa yang tidak ingin anaknya hidup tersesat. Seorang bapa yang menginginkan anaknya bertumbuh dengan baik. Seorang bapa yang menginginkan anaknya hidup di dalam kepatuhan,
ketaatan, melakukan hal-hal yang baik. Itulah keinginan seorang bapa kepada anaknya. Tetapi pada kenyataannya, banyak anak-anak yang tidak menghormati apa yang menjadi kehendak bapanya. Dan sebagai seorang anak dapat dikatakan tidak berterima kasih atas niat-niat baik, atas pertolongan bapanya di dalam kehidupannya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah itu dapat dikatakan sebuah kegagalan bagi anaknya, atau dalam kerangka hubungan Allah dengan kita di dalam Kristus, pemberontakan manusia, apakah itu dapat disebut sebagai kegagalan? Sesungguhnya apa yang ingin dikatakan Paulus, Bapak saudara, sebenarnya itu bukan satu kegagalan, tetapi karena manusia tidak pernah mau mencobanya. Sama dalam hubungan seorang bapa dengan anaknya tadi, yang tidak berterima kasih atas niat-niat baik ayahnya atau bapanya, karena dia tidak pernah mau mencoba untuk mengikuti apa yang menjadi nasihat di dalam kehidupannya, supaya kelak dia menjadi anak yang baik, supaya kelak kita sebagai manusia menjadi manusia yang baik. Untuk itu, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena bukan bicara soal kegagalan, tetapi bagaimana kita mencobanya. Nah, oleh karena itu Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya dapat dikatakan sebagai sebuah kebodohan ketika kita menolak tawaran itu. Ketika bagaimana Allah berupaya sedemikian rupa, tapi kita menolaknya, itu adalah sebuah kebodohan. Yang menjadi perenungan kita, Bapak saudara, sejauh manakah Allah menawarkan cinta kasih-Nya? Sejauh manakah Allah menawarkan kasih karunia-Nya kepada kita sebagai manusia? Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia melakukannya sampai Ia harus terluka di kayu salib, sampai Ia harus mengalami kematian. Itulah apa yang sudah dilakukan Allah di dalam Kristus. Nah, itu sebabnya Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan surat Paulus pada 2 Korintus 5 ayat 18 sampai ayat 21, mengingatkan kita bahwa kita adalah duta-duta Kristus. Sekali lagi, sebagai duta-duta Kristus, kita ada di tengah-tengah perbedaan. Tapi di tengah-tengah perbedaan itu kita harus tetap berbicara tentang cinta Allah, cinta kasih Allah di dalam Kristus. Kita harus terus berbicara tentang kasih Allah bagi dunia. Dan dalam tanggung jawab kita sebagai duta Kristus, kita harus menjaga kehormatan Kristus. Kita harus menjaga kekudusan Kristus di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan pesan dari firman ini, jangan kita menjadi bodoh dengan menolak tawaran yang dari Allah, supaya kita memperoleh pendamaian dengan Allah, dan pada akhirnya kita memperoleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan cinta kasih Allah di Taman Firdaus. Kiranya firman ini menjadi berkat dan perenungan ketika kita harus menjalani kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sambut perenungan kita pada malam ini dari Kidung Jemaat 370. Baitnya yang pertama dan kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku,
di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, kami telah mendengarkan sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai duta-duta-Mu di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah kiranya kami juga mampu untuk memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai duta-duta Kristus. Di tengah-tengah perbedaan, mampukan kami untuk dapat memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Dan mampukan kami di tengah-tengah perbedaan itu, kami tetap berbicara tentang Kristus, bicara tentang cinta kasih-Mu bagi dunia ini. Dan di tengah-tengah perbedaan itu kami tetap menjaga kehormatan-Mu, menjaga kekudusan-Mu di dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, mampukan kami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami. Ya Tuhan ya Bapa, di dalam kesempatan ini kami mau berdoa bagi setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga kami yang juga ada di berbagai tempat, ada di berbagai lingkungan di mana kami ada. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, di tengah-tengah tugas kami juga memiliki pergumulan, kami memiliki juga persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Untuk itu Tuhan Bapa, di dalam kesempatan ini kami menyerahkan pergumulan itu, kami menyerahkan setiap persoalan-persoalan yang ada dalam rumah tangga kami di dalam pimpinan Tuhan, sehingga ketika kami berupaya mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada, kami tetap berpedoman pada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, secara khusus kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, dalam kerangka pemulihan bagi sakit penyakit yang dialaminya. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, Engkau berkati obat-obat yang harus dikonsumsi, bahkan berikan kekuatan dan kemampuan bagi saudara-saudara kami untuk bertahan, bahkan memiliki kekuatan untuk menghadapi sakit penyakitnya. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul di tengah-tengah masa pandemi pada saat ini, dengan kesulitan-kesulitan yang dialami. Biarlah kiranya Tuhan menolong mereka juga di dalam menjalani kehidupan mereka, di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga kami di tengah-tengah hidup persekutuan gereja-Mu di Jemaat Immanuel Semarang ini khususnya. Mampukan kami sebagai warga jemaat, setiap kami dalam setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami mampu berpartisipasi secara aktif di dalam pelayanan gereja di Immanuel Semarang ini, sehingga kami bersama-sama menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan yang dihadapi oleh gereja persekutuan kami Jemaat Immanuel Semarang ini. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kalau kami sebentar akan keluar dari persekutuan ini, kami terus menyerahkan hidup dan kehidupan kami, langkah-langkah kehidupan kami di dalam pimpinan Tuhan, sehingga dimanapun kami berada ya Tuhan ya Bapa,
kami memenuhi tugas tanggung jawab yang Kau percayakan pada kami. Bahkan kami terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami ya Tuhan ya Bapa di malam ini, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur kita melalui kantong-kantong atau pundi-pundi yang diedarkan di rumah kita masing-masing, dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari surat Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7. Surat Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 berkata demikian: Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Dengan pundi-pundi yang diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 291. Kidung Jemaat 291 ayat bait 1 dan baitnya yang ketiga. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kita nyanyikan bersama. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak saudara diundang untuk berdiri. Kita menaikkan doa atas persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini bagimu, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Kepadamu ya sumber hidup, kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, lanjutkanlah kehidupanmu dan teruslah bertumbuh ke arah Dia yang menyempurnakan hidupmu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 396, Kidung Jemaat 396 bait 1 dan baitnya yang keempat. Kidung Jemaat 396 bait 1 dan baitnya yang keempat. Yesus segala-galanya kita nyanyikan bersama. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat, padanya aku
terserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa, kami telah menyelesaikan ibadah kami di malam ini. Dan ketika kami meneruskan kehidupan kami, biarlah kiranya kami tetap ada di dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia yang dari Tuhan di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya tetap tinggal dalam setiap kehidupan kami dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Dengan demikian ibadah kita selesai, Bapak Saudara. Tetap jaga kesehatan dan kita berjumpa kembali di hari Rabu mendatang. Tuhan memberkati.